Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Tri Eka Malia, yaitu mengenai konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Nah, seperti yang kita ketahui, kewajiban dan hak ini bukanlah istilah baru lagi untuk kita. Karena sudah dari zaman kerajaan pun mereka juga menggunakan istilah ini. Namun pada saat itu mereka lebih cenderung mengedepankan kewajiban dan mengesampingkan hak. Namun setelah perjuangan yang bersifat modern masuk ke Indonesia, malah sebaliknya yang terjadi. Hak selalu dikedepankan, namun mereka tidak ingin menjalankan kewajibannya sendiri. Maka dari itu kita perlu memahami konsep dari hak dan kewajiban ini. Nah, seperti apa sebenarnya konsep dari hak dan kewajiban ini? Yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu hak itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Nah, sedangkan kewajiban itu adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu. Nah, sebenarnya hak dan kewajiban ini sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, sehingga muncullah teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, yaitu hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Jadi pada teori ini mereka menjelaskan bahwa ketika kita ingin menuntut hak kita, seharusnya kita menjalankan kewajiban kita dulu. Jadi kita nggak bisa semata-mata hanya menuntut hak saja, tapi kita tidak ingin menjalankan kewajiban kita. Nah, seharusnya ketika kita sudah tahu, sudah sadar posisi kita di mana, seharusnya kita menjalankan kewajiban itu sehingga kita bisa menuntut hak kita. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan. Kepada Irfan disilakan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Breda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi, harmoni, kewajiban, dan hak warga negara. Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbagai bidang, di antara bidang politik, pemerintahan, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 1. Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama rata atau hukum dan di dalam pemerintahan. 4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. 5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan ajaran. 6. Setiap warga negara hak mempertahankan wilayah negara Kesatuan Indonesia serangan musuh. 7. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang telah berlaku. Kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan restitusi yang telah ditetapkan oleh negara. Wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara hukum dan pemerintahan tanpa kecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. 4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. 5. Setiap turut serta dalam membangun untuk membangun bangsa agar bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Berdasarkan Indonesia, hak dan kewajiban selayaknya dijelaskan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan sifat diharapkan akan mampu
direspon oleh rakyat Indonesia dengan nilai Pancasila. Baiklah, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Budi. Kepada Budi disilahkan. Budi, mic-nya on kan? Oke, terima kasih kepada Irfan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perlunya harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Budi dengan NIM 1902110037. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang perlunya harmonisasi kewajiban dan hak. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengetahui mana kewajiban dan mana hak kita. Untuk mendapatkan hak, terlebih dahulu kita harus menjalankan kewajiban kita. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi kita terlebih dahulu. Untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban kita, terlebih dahulu kita mengetahui posisi kita sebagai apa dan hak apa yang dapat kita dapatkan dan kewajiban apa yang harus kita lakukan. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam undang-undang yang telah disebutkan oleh teman saya tadi, dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Ini yang sangat kita perlukan selama ini, adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana kita harus menerima hak kita dan menjalankan kewajiban kita. Ada kalanya kita menerima hak kita terlebih dahulu, lalu kewajiban kita. Dan ada kalanya kita menjalankan kewajiban kita dulu, baru mendapatkan hak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kewajiban dan hak negara, warga negara, agar tercapainya kehidupan bernegara, berbangsa yang harmonis, kesinambungan antara pentingnya rakyat dan pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Jadi, apabila kita telah mendapatkan hak kita, ada kewajiban dalam diri kita untuk menjalankan kewajiban kita. Ini bukti kesinambungan antara hak dan kewajiban. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Adri. Kepada Adri disilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Adri Melani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis. Sumber historis itu memperjuangkan menegakkan hak asasi manusia yang terjadi di dunia barat Eropa, yaitu contohnya itu oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Selanjutnya yaitu ada perkembangan yang ditandai adanya 3 peristiwa penting yang di dunia barat, yaitu Magna Carta, yang kedua yaitu Revolusi Amerika, dan yang ketiga Revolusi Prancis. Selanjutnya mengenai sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyong menjadi marah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Situasi yang bergejolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Dan yang terakhir mengenai sumber politik. Yang mendasari dalam sumber politik
dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia itu adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Nah, tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen negara atau bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu ada 6. Pertama yaitu mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan yang kedua penghapusan doktrin Dwi-Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, dan yang ketiga menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau yang bisa dikenal dengan HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antar pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang terakhir, mewujudkan kehidupan demokrasi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dimas. Kepada Dimas disilahkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dimas Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan tentang argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban, dan hak dan warga negara. Aturan dasar ihwal, kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Ada 4 perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1. Namun isinya berbeda. Sebelum diamandemen, isinya yaitu tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Setelah diamandemen, rumusannya berubah menjadi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam pasal 31 ayat 5. Isinya yaitu pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, pasal 33 ayat 1 menegaskan asas kekeluargaan. Kedua, pasal 33 ayat 2 menegaskan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Yang ketiga, pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya harus dikuasai negara. Selanjutnya yaitu aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan negara pasal 30 ayat 1. Namun setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan keamanan negara pasal 30 ayat 1 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang terakhir, keempat, yaitu aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, aturan dasar mengenai hak tersebut diatur tersendiri di bawah judul hak asasi manusia. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia. Baiklah, materi yang terakhir akan dijelaskan oleh saya kembali, Tri Eka Malia, yang akan menjelaskan mengenai deskripsi esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Untuk memahami esensi dan urgensi ini dengan mudah, kita menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan kebutuhan warga negara. Yang pertama itu adalah agama. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia ini dikenal dengan bangsa yang religius. Begitu banyak sekali kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang kita ketahui, sehingga di sini kita perlu memperhatikan hak dan kewajiban kita. Bagaimana di satu sisi hak kita mesti menjalankan kewajiban kita sesuai kepercayaan masing-masing. Kita berhak untuk menjalankan ibadah. Dan di lain sisi kewajiban kita juga harus menghargai agama orang lain. Nah, dan mengenai agama ini juga sudah diatur dalam undang-undang, yaitu pasal 29. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan dan kebudayaan. Nah, pendidikan dan kebudayaan ini merupakan dua aspek yang saling berhubungan. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap warga negara Indonesia sudah disebutkan tadi oleh Dimas, kita berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian kita wajib memperkenalkan budaya kita kepada orang asing, dan kita juga berhak untuk menerima kebudayaan mereka, namun kita harus tetap menyaringnya agar disesuaikan dengan budaya kita. Nah, selain itu, fungsi-fungsi negara dalam lingkup pembangunan negara itu cakupannya ada fungsi minimal, madya, dan aktivis. Yang ketiga yaitu perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau Indonesia itu menganut azas perekonomian nasional kekeluargaan. Nah, di mana di sini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan juga sama Dimas tadi, bahwa sumber daya yang ada di tanah kita ini, di Indonesia ini digunakan untuk kepentingan rakyat. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu pertahanan dan keamanan nasional. Nah, di Indonesia kita menganut sistem yang namanya Sishamkarata, di mana kita sebagai rakyat itu adalah kekuatan pendukung, sedangkan TNI dan Polri itu merupakan kekuatan utama. Jadi di sini kita wajib untuk berpartisipasi dalam bela negara. Selain itu, kita juga harus ikut menjunjung tinggi rasa nasionalisme dan patriotisme dengan rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Nah, selain itu, kita juga berhak mendapatkan hak keamanan, di mana kita dijaga selama di negara Indonesia ini kan kita juga di setiap daerahnya itu kan ada polisinya, ada TNI-nya, jadi kita itu secara tidak langsung kita sudah dijaga gitu oleh mereka. Nah, makanya kita berhak mendapatkan hak keamanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.